Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli jelas mendengar suara kami? Jelas. Baik. Pak Sakran Rudi ya, ahli keuangan negara. Masih sebagai kepala subdirektorat di Dirjen Perbendaraan ya? Masih. Kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan saja. Terlebih dahulu kami sampaikan sedikit prolog atau narasi dari satu kasus posisi dalam suatu perkara. Apabila nanti pertanyaan ini sudah pengulangan, mohon ahli jawab yang singkat saja. Saudara ahli ya, mohon izin kami panggil saudara ahli. Suatu ilustrasi atau kasus ini? Ilustrasi. Oh boleh kasus ini? Enggak ilustrasi. Ya, ilustrasi. Ilustrasi. Suatu BUMDX ya, Badan Usaha Milik Daerah mendapat suntikan modal dari pemerintah daerah berupa penyertaan modal daerah PMD yang merupakan investasi untuk modal usaha BUMDX tersebut. Nah, sumber dana PMD ini adalah APBD dari Pemda tersebut terkait tadi. Kemudian BUMDX menggunakan modal tadi ya untuk membeli sebidang tanah, tapi tidak berhenti pada pembelian tanah. Kemudian nantinya akan dibangun rumahan yang akan dijual kembali kepada masyarakat. Nah, sebagai bagian dari usaha BUMDX tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapat ahli tentang status uang yang sudah diterima dan masuk dalam kas BUMDX tadi? Silakan. Kalau tidak mulia saya mulai jawaban. Sebagaimana telah disampaikan tadi, hubungan antara pengelolaan keuangan daerah yang tidak dipisahkan APBD dengan perusahaan daerah BUMD adalah sesuatu yang bisa. Setelah uang itu disetujui legislatif untuk ditempatkan penyertaan modal di perusahaan daerah, maka tata kelolanya ikut dalam pengelolaan perusahaan daerah. Dan kemudian penggunaan uang tersebut menjadi mengikuti rezim pengelolaan keuangan perusahaan daerah tersebut. Pun juga dipertanggungjawabkan secara teknis oleh direksi pengelola kepada perwakilan pemilih, dalam hal ini melalui rapat pemilihan saham. Nah, demikian hubungan antara uang dari APBD yang disertakan di dalam BUMD untuk pengelolaan BUMD dalam model yang disampaikan untuk pembelian tanah. Maka tanah itu karena dibeli dengan uang semisal uang badan usaha milik daerah, maka semestinya badan usaha milik daerah memperoleh aset setara dengan nilai uang yang dikeluarkan yang akan menjadi aset kelolaan badan usaha milik daerah tersebut. Demikian hubungannya. Ya. Nah, apakah uang tersebut sudah sepenuhnya menjadi uang milik BUMD atau masih berstatus milik pemerintah daerah tadi? Sebagaimana disebutkan tadi, horizonnya harus dilihat begitu keuangan negara, bagian kekayaan negara dipisahkan. Setelah masuk ke dalam tata kelola perusahaan daerah atau BUMD, maka uang tersebut merupakan bagian kepemilikan pengelolaan badan usaha milik daerah yang pemiliknya adalah pemerintah di perusahaannya jadi pemerintah. Demikian. Nah, kemudian BUMD tadi melakukan proses transaksi pembelian tanah yang melakukan perjanjian perikatan jual beli PPJB dengan pihak penjual. Nah, BUMDX tadi melakukan pembayaran uang muka sekitar 100-an miliar menggunakan uang tadi, ya. Nah, terhadap transaksi yang masih berstatus PPJB ini, ya, pembelian tanah tadi, apakah dapat dikatakan BUMD tadi sudah mengalami kerugian?
Bapak mohon izin yang mulia, kerugian negara itu harus memenuhi syarat berkurangnya uang. Ada perbuatan sebagai kausalnya terkait dalam konteks pemikiran bidang keuangan negara sebagai akibat dari suatu perbuatan disampaikan tadi sebelumnya. Tinggal perbuatannya apakah itu perbuatan bidang administratif atau non administratif. Jika dimasukkan dalam rumus model perkara yang disampaikan, jika ada perbuatan entah administratif atau non administratif yang seharusnya tidak dilakukan oleh pengelola badan usaha, maka perusahaannya masuk dalam kerugian negara. Kalau langkah-langkah yang dilakukan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan tidak dalam rangka bisnis. Tetapi kalau di dalam rangka bisnis, termasuk dalam prosedur atau tidak bahkan dalam prosedur, tapi dalam rangka bisnis, governance-nya masih bisa ditutupi belakangan, maka itu kerugian bisnis. Gitu. Saya sampaikan sudah dengan jawaban sebelumnya. Ya. Dalam menjalankan usahanya, ya, tadi di awal sudah saya sampaikan membeli tanah ini dalam rangka menjalankan usaha BUMD tadi. Kemudian BUMD mengalami kerugian. Apakah serta-merta pemerintah daerah tadi juga mengalami dan menanggung kerugian tersebut? Secara umum pemerintahnya sebagai pemilik. Tapi kalau Bapak sampaikan dalam pengelolaannya, terjadi perbedaan. Kerugian itu adalah kerugian perusahaan yang pemiliknya adalah pemerintah daerah, terhubung dengan penyertaan modal dan tidak terbebani dividen. Dalam konteks secara umum yang disampaikan, tujuan pembentukan perusahaan itu tidak bisa memberikan layanan publik dan mencari keuntungan. Sehingga yang terjadi adalah kerugian para pemilik yang dalam konteks ini adalah pemerintah. Nah, kemudian terhadap penyertaan modal daerah dari pemerintah daerah tadi kepada BUMDX tadi yang merupakan investasi tidak ditentukan jangka waktu pengembaliannya. Nah, tapi setiap tahun BUMD membagikan keuntungan usahanya kepada pemerintah daerah dalam bentuk PAD sebagai bentuk pengembalian PMD atau investasi dari pemerintah daerah tersebut. Bagaimana pendapat ahli dalam kondisi seperti ini? Apakah pemerintah daerah masih dapat dikatakan mengalami kerugian? Bagaimana saya sampaikan tadi di depan atas pertanyaan sendiri yang mulia, tidak ada keterkaitan antara uang yang masuk dengan uang yang keluar sehingga menjadi benar diterimanya hak pemerintah daerah dalam dividen sebagai pembenar tidak terjadi kerugian negara atas keadaan di mana uang yang seharusnya tidak keluar dalam kerugian tanah tersebut menjadi tetap keluar. Hak terjadi kerugian negara. Demikian. Ya. Terhadap penyaluran PMD melalui mekanisme APBD pemerintah daerah pada tahun berjalan. Nah, pelaksanaan daripada APBD ini tadi telah dilakukan audit oleh BPK dan tidak ada permasalahan atau tidak dinyatakan ada kerugian keuangan negara. Setelah PMD tadi digunakan oleh BUMD, juga telah dilaporkan kepada Badan Pengawas BP BUMD, juga tidak ada masalah. Ya. Bagaimana pendapat ahli terhadap penetapan penghitungan kerugian keuangan negara? Baik, mungkin yang mulia di ranah keuangan negara harus disampaikan dalam pemikiran pengelolaan keuangan negara. Auditor dalam hal ini bisa BPK adalah lembaga yang terbentuk berdasarkan konstitusi untuk membacakan laporan keuangan secara politis kepada legislatif atau audit sejenisnya, misalnya BPK atau inspektorat. Ya. Nah, pola-pola demikian dalam laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh berbagai pihak, meskipun bukan laporan politik, misalnya laporan keuangan biasa, itu tentunya tidak mempunyai keterkaitan dengan setelah diperiksa mendapatkan sebisanya pun WTP sebagaimana dalam praktik publik mendapat WTP yaitu opini tertinggi dari lembaga auditor tidak menggaransi bahwa di dalamnya tidak terjadi kerugian negara karena tidak ada kaitannya. Karena mohon izin dalam konteks kerugian negara dan perusahaan dalam undang-undang keuangan negara, kerugian negara itu disebabkan oleh suatu kerusakan
dikenal dengan kekuatan melawan hukum atau lalai. Demikian ya. Baik. Terhadap APBD pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK, laporan keuangan BUMD juga telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Ya. Terhadap satu entitas yang sama ini, apakah masih dibenarkan diaudit kembali oleh instansi lain seperti BPKP? Dibenarkan. Bahkan sekarang dengan kejadian model yang terjadi di saat suatu BUMN besar dari publik ini diperiksa lengkap terkenal di dunia internasional, ternyata terjadi sesuatu yang bahkan dalam waktu dekat akan dilakukan audit yang bersifat umum oleh lembaga tertinggi audit tinggi dan lembaga tinggi tingkat BPK. Jadi hal tersebut bukan sesuatu yang aneh, karena pemeriksaan atas pemeriksaan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana layaknya pemeriksaan hasil internal diaudit oleh pihak luar untuk memeriksa kepemilikan. Jadi sampaikan tadi kepemilikan legislatif membentuk dalam konstitusi BPK misalnya dalam model, maka BPK adalah menggunakan penjelasan kepada pemilik, di mana pemilik dan laporannya sebagai lampiran atas harta yang sudah disertakan dan berkembang. Demikian. Bisa disebutkan dasar hukumnya? Terserah di bagian silakan di Indonesia. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 disebutkan Badan Pemeriksa Keuangan yang berwenang dan konstitusional untuk mendeklar adanya kerugian keuangan negara. Bagaimana pendapat ahli? Mohon izin yang mulia, perbincangan ini sering kami dapat dalam persidangan, mohon izin bagi jelaskan. Dalam konteks keuangan negara, dalam perspektif kerugian negara, karena terjadinya sesuatu yang berkurangnya uang atau barang sejarahnya dan pasti, dan karena suatu perbuatan, bahkan dalam undang-undang dimaksud Undang-Undang 15, BPK sekalipun itu tidak bisa menyatakan adanya kerugian negara kalau dalam konteks negara hukum susah. Maka di sana jika terdapat potensi, BPK menyampaikan kepada penegak hukum. Maka dalam pembicaraannya, pembahasannya, kerugian yang dimaksud jika pun dibicarakan dalam penegakan hukum, dalam pembahasan undang-undang tindak negara, yang dimaksud perhitungan itu hanya perkiraan atas angka kerugian. Sebagaimana penjelasan saya sebelum diskusi tadi, maka kerugian negara itu diputuskan oleh majelis, baik majelis administratif maupun majelis non administratif. Hanya saja untuk memajukan ke dalam saya menggunakan model pimpinan keuangan negara yaitu majelis administratif, yaitu tuntutan dan biologi maupun tuntutan perbendaharaan yang tidak sama dengan majelis yang berlangsung sekarang, maka diperlukan suatu angka perkiraan yang nantinya angka perkiraan itu menjadi putusan majelis untuk menetapkan berapa besar kerugian negara. Demikian pandangan kami. Ya. Jika demikian, bagaimana mendefinisikan unsur-unsur dalam pasal 1 angka 22? Kerugian negara harus nyata dan pasti jumlahnya. Bagaimana tadi ahli menyebut perkiraan? Kerugian negara dalam undang-undang itu nyata, bisa dibuktikan, pasti angkanya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, uang yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar, pasti. Misal kemudian tidak diperbolehkan, tidak memenuhi syarat-syarat, mestinya tidak keluar. Kerugian negara bisa tidak uangnya keluar. Nah, nyata bahwa perbuatan itu terjadi, pembelian tanahnya terjadi atau uang keluar terjadi, sehingga nyata dan pasti bukan suatu potensi atau angka yang tidak pasti. Misal terjadinya pergerakan ekonomi, nilai bunganya dan sebagainya. Maknanya dan pasti harus sederhana. Ya. Tadi ahli menyebut tentang terkait dengan penegakan hukum kerugian keuangan negara. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PU 4 Romawi /2016 yang menghapus frasa dapat dalam unsur pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, kemudian merubah delik formil menjadi delik material. Maka dikaitkan dengan tadi pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 2004, dia harus nyata dan pasti atau ekrolos. Bagaimana pendapat ahli terhadap keuangan negara, bahkan undang-undang dimaksud tadi pun
yang bisa dipadankan pada undang-undang kami nomor 1 2017, maknanya dan pasti itu dirujukan pada tidak lagi potensi. Saya ulang, dalam model yang disampaikan kemudian suatu daerah nyata jika terjadi suatu aksi pembelian yang seharusnya tidak dikeluarkan uang menjadi dikeluarkan uang, pasti akan untuk memastikan bahwa uang terkeluar berapa nilainya. Maka pasti uang terkeluar pasti nilainya yaitu sebesar 100 miliar. Maka uang kerugian negara 100 miliar nyata karena sudah terjadi transaksi mengeluarkan uang yang seharusnya tidak keluar. Demikian ya. Tidak ada potensi. Misal mungkin disampaikan ada suatu transaksi belum melakukan transaksi uang keluar, tidak boleh dinyatakan kerugian negara. Atau tidak ada kepastian angka karena angka belum keluar, tapi keduanya terpenuhi maka terpenuhilah keadaan terjadinya kerugian. Demikian. Ya, makanya tadi kami tanyakan apakah sama menghitung kerugian negara dengan menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Betul. Menyatakan kerugian negara di Indonesia yang ditetapkan oleh Inggris menghitung kerugian negara dan menghitung perkiraan kerugian negara yang terjadi. Ya. Maka untuk menghitung dipertanyakan kepada kami dalam berkas berbagai perkara siapa saja yang mempunyai kemampuan audit yang mengenal kondisi bidangnya, misal BPK, BPKP, inspektorat. Siapa mereka menghitung? Majelis mempunyai kewenangan untuk menetapkan kerugian negara. Demikian. Baik, di situ perbedaannya ya. Nah, terakhir, bagaimana pendapat ahli? Mana yang seharusnya dahulu menghitung kerugian keuangan negara atau menetapkan seseorang menjadi tersangka? Ya, baik. Cukup ya, Bu. Terima kasih. Saudara saksi, saya mulai mengenai apa yang saudara sampaikan. Terima kasih yang mulia Pak Adot ya. Di dalam laporan audit laporan hasil audit ahli sebagai tim audit BPKP pembantu penanggung jawab. Iya. Betul ya? Ya. Nah, kami mengikuti alur BAP ahli yang sudah pernah diperiksa oleh penyidik KPK. Pada BAP nomor 16, ahli menerangkan mendapat data dan melakukan penghitungan kerugian keuangan negara bersama penyidik KPK. Betul ya? Mungkin kami sampaikan kami memperoleh data itu dari penyidik KPK. Dan ntar kalau kami merasa kurang, kami minta ke penyidik ataupun kami bersama ke penyidik, misalnya untuk klarifikasi itu ke para pihak. Kami masih memerlukan klarifikasi itu. Kami minta izin ke penyidik, kira-kira seperti itu. Ya. Apakah itu menjadi satu-satunya sumber data dokumen yang ahli miliki? Ya, kebetulan kami melakukan audit ini, audit perhitungan kerugian keuangan negara. Bahwa di audit perhitungan kerugian negara di SOP kami itu waktu oleh penyidik itu sudah di tahap penyidikan. Tapi kalau masih dalam tahap penyelidikan, bantuan yang kami berikan yaitu audit investigatif. Nah, terkait dengan pengumpulan bukti tadi di SOP kami itu menjadi kewenangan penyidik gitu. Walaupun kalau kami masih kurang, kami sampaikan ke penyidik dan kalau memerlukan klarifikasi kami minta izin ke penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda, Pak. Ahli melakukan audit kerugian keuangan negara, penyidik melakukan pemeriksaan, pemberkasan dan sebagainya untuk membuat suatu perkara menjadi terang. Makanya kami tanyakan tadi, bagaimana independensi ahli BPKP dalam proses seperti itu? Pionir itu Pak ya?
Ya, seperti saya sampaikan tadi, walaupun bukti-bukti tadi kami peroleh dari penyidik, kami kan untuk analisis dan evaluasinya ada kriterianya. Tadi ada cukup, kompeten, dan relevan. Nah, kalau dari evaluasi kami masih kurang, kami meminta penyidik untuk melengkapi, atau kalau kami perlukan klarifikasi, kami minta izin ke penyidik untuk melakukan klarifikasi. Dari situ kami berkesimpulan kami tetap independen dalam proses melakukan audit terhadap kerugian keuangan negara. Apakah ahli atau tim saat itu melakukan pemeriksaan verbal lisan terhadap para terdakwa ini? Tim kami melakukan klarifikasi, kecuali ke Pak Udi. Tim kami tidak melakukan klarifikasi karena tadi menurut kami dari bukti-bukti dan hasil klarifikasi, hasil observasi, kami berkesimpulan bahwa bukti yang kami peroleh sudah cukup, kompeten, dan relevan. Ya, Pak Rudi tidak diperiksa ya? Ya, kan tadi dengan argumentasi tadi, bukti-bukti yang kami peroleh menurut kami sebagai auditor sudah cukup, relevan, dan kompeten. Ya. Dalam laporan hasil audit setebal 54 halaman ini, kami membaca adanya kutipan-kutipan dari BAP saksi. Apakah benar seperti itu? Ya, betul. Itu kutipan-kutipan dari BAP yang dilakukan penyidik. Dan kami ada beberapa yang kami tim lakukan sendiri. Oh, maksudnya timnya ahli juga melakukan semacam BAP gitu, pemeriksaan? Dari klarifikasi. Klarifikasi. Ke Pak Yuri, Ya. Pak Adrian, Bu Anja, tadi tim kami juga melakukan klarifikasi. Ya. Nah, setelah mengutip BAP yang dari versi penyidik ini, apakah kemudian dilakukan konfirmasi kepada orang-orangnya, pada saksi-saksi? Tadi itu bisa. Oke, ada berita acara klarifikasi. Ada klarifikasinya. Nah, kemudian nomor 17 ya, terkait dengan prosedur ya. Dalam pelaksanaan penghitungan kerugian negara ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 7. Terakhir melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Yang kami tanyakan, apakah ahli dalam kapasitas melakukan sebagai auditor menghitung kerugian keuangan negara ini, dalam hal ini yang ditugasi oleh BPKP, juga mempunyai kewenangan untuk menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara? Terkait dengan kewenangan BPKP diatur di Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Nah, di pasal 3 huruf E salah satunya disebutkan melakukan pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, audit klaim, audit penyesuaian harga, terus audit investigatif, terus audit perhitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, dan pencegahan korupsi. Di Perpres tadi kami diberi kewenangan untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Hanya menghitung. Ya, hanya melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Ya, penghitungan tentunya dari audit kan ada simpulannya. Ya, kesimpulan setelah dilakukan penghitungan, kemudian bagaimana? Jadi kami ada simpulannya. Ya, Halaman 53. 53 ini ya. Ya. Oke. Ya, 53. Baik. Nah, kemudian BAP nomor 18, metode penghitungan
kerugian keuangan negara, menghitung jumlah uang yang dibayarkan PPSJ, menghitung nilai manfaat yang sebenarnya diterima oleh PPSJ, poin 1 dikurang poin 2, gitu ya, BAP. Nah, kami menyambung pertanyaan rekan tadi, bagaimana ahli dan tim bisa menghitung nilai manfaat, ya kan, pembelian tanah tersebut, di mana 1 transaksinya belum selesai dan 2 pembangunan perumahan dan penjualan juga belum terjadi. Tadi sudah seperti kami sampaikan sebelumnya, kami terkait dengan manfaat tadi, bahwa tadi kami mulai dari penawaran dari Ibu Anja, dari kongregasi ke Anja 4 Maret, lalu bidik di 25, setelah itu baru dilakukan BGTB ke Ya, itu PPSJ. prosedur, Pak. Ya, itu prosedur. Izin yang mulia, kami ingin menjelaskan, dari situ tadi kami mengaitkan dengan keuangan negara tadi harus dikelola secara tertata, peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, dan efektif. Nah, dari efektif tadi, dari uang yang sudah dikeluarkan oleh BPJB tadi, kepemilikannya pun sampai saat ini masih milik kongregasi suster. Ya. Seperti itu. Gak apa-apa, itu pendapat ahli seperti itu, Ya. kan? Ya, gak apa-apa. Lanjut, Pak. BAP nomor 19. Di sini terkait dengan penyimpangan peraturan yang dilanggar. Ya. Apakah dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara tadi, ahli juga dibenarkan untuk melakukan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan? Mohon izin yang mulia, kami bukan melakukan audit kepatuhan, tapi seperti ilmu kami auditor, itu ilmu auditing dan accounting. Dan di dalam ilmu auditing, salah satunya tadi membandingkan kondisi dengan kriteria. Dari kondisi kriteria, dari auditing itu ada gap-gap atau tidak. Dari tadi kalau gap-gap tadi ada penyimpangan atau tidak. Ya, saya mau tanya, kalau begitu ini sesungguhnya audit kerugian keuangan negara atau audit penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan? Tadi seperti kami sampaikan tadi, kami ahli dalam auditing dan accounting. Dan tadi seperti saya jelaskan tadi di Perpres 192 tahun 2014, selanjutnya kami mempunyai kewenangan melakukan audit investigatif, audit perhitungan kerugian keuangan, audit penyesuaian harga, audit klaim. Nah, dari ilmu-ilmu auditing tadi, kami membandingkan kriteria dengan kondisi, kira-kira seperti itu. Kriteria tadi ada peraturan perundang-undangan, ada SOP dan sebagainya. Ya, baik. Nah, kemudian BAP nomor 20. Ini laporan hasil audit tadi ya. Ahli tanda tangani 3 September 2021. Nah, dalam proses 25 hari ya, berapa hari Pak? ST kami kalau jumlah harinya
mulai dari surat tugas pertama kali tadi di 20 April Ya. Sampai 4 Juni ya. ya sesuai Ya. di laporan kami. Ya. Pada saat proses melakukan audit penghitungan kerugian ke negara tadi berjalan April, Mei dan seterusnya, Pak, apakah ahli mengetahui atau diberikan dokumen oleh penyidik terkait adanya pengembalian sejumlah uang dan barang oleh para tersangka saat itu? Ini kami ungkapkan juga di laporan kami. Di halaman halaman 46. Ya, 46. Ya. Nah, terkait dengan pengembalian uang itu, apakah tidak diperhitungkan saat itu? Tadi seperti kami sampaikan tadi, metode penghitungan kerugian uang negara yaitu pada saat uang itu keluar dari BPSJ ke Ibu Anja, besaran nilai kerugian keuangan negara. Tadi uang-uang yang sudah disampaikan ke penyidik itu sebagai tindak lanjutnya. Baik. Berarti sumbernya juga diketahui dari penyidik ya? Ya, kami dari penyidik. Ya. Nah, kemudian dalam proses audit yang berjalan tadi, apakah pihak ahli selaku BPKP juga melakukan koordinasi dengan BPK yang sudah melakukan audit terhadap Pemda DKI dan kantor akuntan publik yang mengaudit Perumda Seranjaya? Kami tidak melakukan koordinasi dengan BPK maupun dengan kantor akuntan publik. Apakah saat itu ada diperiksa juga notaris Yuriska Lady Enggrani yang membuat PPJB? Saya tidak hafal notaris diperiksa atau enggak. Tapi yang tadi yang lebih tahu tim saya detailnya. Ya, baik. Nah, kemudian terakhir dari kami, Pak, tadi total kerugian keuangan negara ya di kesimpulan halaman 53 tadi 152 miliar sekian dikurangi dengan nilai manfaat yang sebenarnya diterima oleh Saranajaya. Nah, audit dilakukan berakhir atau ada laporan ini 3 September 2021, Pak ya. Nah, bagaimana pendapat ahli? Ya. Jika saat itu setelah adanya laporan audit ini, para pihak kemudian membatalkan PPJB dan melakukan pengembalian uang. Jadi seperti kami sampaikan bahwa kerugian keuangan negara terjadi saat uang keluar dari BPSJ dan BPSJ tidak menerima manfaat. Dan itu kalau ada pengembalian itu merupakan tindak lanjut dari adanya kerugian keuangan negara. Ya, baik. Terima kasih, Ali. Cukup dari kami. Silakan berikutnya dari bahasa Indonesia. Terima kasih, Majelis. Saudara ahli, dari tadi saudara menjelaskan salah satunya